Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menyampaikan materi Mekanika Fluida 1, bahasan tentang aplikasi dalam aliran perpipaan. Kalau kalian mau cari beberapa referensi, terdapat di buku-buku yang terlihat pada halaman ini, atau bisa juga cari referensi dari sumber-sumber yang lain. Jenis aliran fluida. Jenis aliran fluida ada 3 jenis. Yang pertama aliran laminer, yang kedua aliran turbulen, yang ketiga aliran transisi. Aliran laminar adalah aliran dalam fluida yang bergerak dalam lapisan-lapisan atau lamina-lamina dalam satu lapisan meluncur secara lancar. Dalam aliran laminar ini, viskositas berfungsi untuk meredam kecenderungan terjadinya gerakan relatif antara lapisan, sehingga antara laminar memenuhi hukum viskositas Newton. Sedangkan aliran turbulen adalah aliran di mana pergerakan dari partikel-partikel fluida sangat tidak menentu karena mengalami percampuran serta perputaran partikel antar lapisan yang mengakibatkan saling tukar momentum dari satu bagian fluida ke bagian fluida yang lain dalam skala yang besar. Dalam keadaan aliran turbulen, maka turbulensi yang terjadi membangkitkan tegangan geser yang merata di seluruh fluida sehingga menghasilkan kerugian-kerugian aliran. Yang ketiga adalah aliran transisi. Aliran transisi merupakan aliran peralihan dari aliran laminar ke aliran turbulen. Jadi perbedaannya adalah kalau turbulen maka gerakannya itu sangat kuat ya, ada percampuran. Sedangkan kalau laminar cenderung meluncur sejajar searah berbeda dengan turbulen. Sedangkan transisi adalah antara aliran laminar dan aliran turbulen. Lanjutannya, aliran-aliran fluida tersebut ditentukan berdasarkan bilangan Reynolds dengan konsep dasar RE sama dengan V kalikan D kalikan ρ per mu. Jadi untuk menentukan jenis aliran sebuah fluida maka dilihat dari bilangan Reynolds-nya. Kalau aliran laminar, bilangan Reynolds-nya kurang dari 2300. Sedangkan untuk aliran transisi antara 2300 sampai 4000. Sedangkan kalau lebih besar dari 4000 adalah aliran turbulen. Persamaan Bernoulli merupakan salah satu penerapan hukum kekalahan energi. Prinsipnya adalah energi pada dua titik yang dianalisis haruslah sama. Untuk aliran steady dan fluida incompressible, perubahan energi dalam diabaikan. Persamaan diperoleh adalah, kalau kita melihat gambar yang sebelah kiri, terdapat dua tangki antara A dan B. Terdapat dua tangki A dan B. Kita melihat ada perbedaan ketinggian. Maka kalau terjadi perbedaan ketinggian dan ada aliran di mana dihubungkan oleh dua pipa, maka persamaan Bernoulli yang terjadi adalah Z1 ditambah P1 per mu, per gamma, di mana gammanya ini adalah ρ dikalikan G, ditambah V1 kuadrat per 2G. Ini adalah persamaan paketan dari Bernoulli-nya, yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanannya adalah Z2 P1 per gamma, gammanya ini 2 R kali ρ kali G, ditambah V kuadrat per 2G. Perbedaannya adalah kalau posisinya di bagian bawah, maka di bagian bawahnya ditambah dengan kehilangan ataupun head ataupun head loss ya. Bisa yang mayor ataupun minor. Jadi persamaan paketan dari Bernoulli-nya ditambah kehilangan head atau kerugian head loss ya. Jadi kalau ada yang besar ada major loss, ada yang selanjutnya adalah minor loss. Perbedaan major dan minor itu adalah kalau minor loss itu dikarenakan sambungan-sambungan alat perpipaan. Sedangkan kalau major loss karena di dalam pipa terdapat gesekan-gesekan. Nah, kalau posisinya yang bagian bawah adalah B atau Z2, maka Z2-nya ditambahkan dengan kehilangan head. Sedangkan kalau gambarnya sebelah kanan,
Yang bagian bawah adalah posisinya yang di A atau Z1 ya. Makanya yang ditambahkan adalah di sini, head loss-nya. Posisinya dipindah. Oke. Contoh soal. Gambar di bawah menunjukkan aliran air dari titik A ke B dengan debit aliran sebesar 0,4 meter kubik per sekon dan head tekanan pada titik A sama dengan 7 meter. Jika diasumsikan tidak ada head loss antara titik A dan B, tentukan head tekanan di titik B. Kita masukkan rumusnya. PA per ρg, ρg-nya ini adalah gamma, ditambah VA kuadrat per 2G ditambah ZA. Dikurangin head loss, tapi head loss-nya nggak ada. Sama dengan PB per ρg ditambah VB kuadrat per 2G ditambah ZB. Z adalah ketinggian, VA per 2G adalah kecepatan, PA per ρg adalah tekanan per ρg, massa jenis dan percepatan gravitasi. Kita bisa cari, kita misalkan VA-nya berapa, dapat KA per AA, Q per AA, dan VB Q per AB, maka kita dapat persamaannya. Nah, dari situ nanti kita bisa mendapatkan PB per ρg-nya, 3,5 meter. Silahkan kalian pelajari dengan seksama. Kerugian antar aliran fluida. Kerugian yang terdapat di aliran fluida ada dua jenis. Yang pertama kerugian tekanan, pressure drop. Yang kedua kerugian head atau head loss. Kerugian head terjadi ketika adanya perbedaan ketinggian. Makanya disebut head. Head itu adalah ketinggian, kerugian karena ketinggian, faktor ketinggian. Faktor yang mempengaruhi kerugian di dalam aliran fluida yang pertama, kecepatan aliran. Yang kedua, luas penampang saluran. Yang ketiga, faktor friksi. Yang selanjutnya adalah viskositas. Dan terakhir adalah densitas fluida. Untuk mencari kerugian tekanan, maka kita bisa dapat dari rumus F dikalikan 1 per D, dikalikan ρ, dikalikan V kuadrat per 2. Sedangkan ketika kita ingin mencari kerugian head, ya, maka F dikalikan 1 per D, dikalikan V kuadrat per 2G. Hubungan antara head dan tekanan. P sama dengan ρ kalikan G kali H. Catatan, harga F adalah faktor friksi. Untuk pipa-pipa tertentu dapat dicari dengan menggunakan diagram Moody dengan terlebih dahulu menghitung bilangan Reynolds. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana itu diagram Moody. Kerugian head dengan konstanta K sebagai pengganti faktor friksi. Delta H sama dengan K dikalikan V kuadrat per 2G. Kerugian tekanan dengan menggunakan konstanta sebagai pengganti faktor friksi. Delta P sama dengan Kp dikalikan V kuadrat per 2. Ingat ya, yang sangat signifikan di sini adalah kerugian head. Kerugian head ini akan sangat menentukan nanti kalau kita masuk ke dalam persamaan Bernoulli-nya. Di sini ada kerugian head. Nah, rumus kerugian head-nya adalah yang tadi. Ini. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.